Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim dosen STKI, mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi, akan menyampaikan materi tentang model sistem temu kembali informasi dengan boolean model. Dengan saya, Junta Zeni Harja, yang akan memaparkan materi ini. Untuk Boolean Retrieval Model merupakan model proses pencarian informasi dari query yang menggunakan ekspresi Boolean, di mana ekspresi Booleannya dapat berupa operator logika AND, OR, dan NOT. Hasil perhitungannya hanya berupa nilai binary, yaitu angka 1 atau 0, di mana angka 1 itu berarti muncul, kemudian angka 0 itu berarti tidak muncul. Ini menyebabkan di dalam Boolean Retrieval Model, yang ada hanya dokumen yang relevan atau tidak sama sekali. Tidak ada pertimbangan dokumen yang mirip, hingga muncul atau tidak muncul, itu aja. Kemudian dalam pengerjaan operator boolean, yaitu AND, NOT, dan OR, ada urutan pengerjaannya, atau disebut juga dengan operator precedent. Urutannya adalah yang pertama kali dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Kemudian selanjutnya adalah NOT, AND, dan OR. Jadi kalau ada query sebagai berikut, mating or crow di dalam kurung, and killed or slain, maka yang dikerjakan adalah mating or crow terlebih dahulu. Baru nanti hasilnya ini adalah di-end-kan dengan kill, baru di-or-kan dengan slain. Kemudian ada lagi, misalkan Brutus or Caesar and not Antony or Cleopatra, di mana ini di dalam kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah Brutus or Caesar, kemudian Antony or Cleopatra. Kemudian hasilnya ini, yang hasil Brutus or Caesar di-end-kan dengan not-nya ini dulu. Yang pertama tadi, yang di dalam kurung dikerjakan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah not dulu, not Antony or Cleopatra. Not dari hasilnya ini, yang di dalam kurung, baru hasilnya yang pertama ini di-end-kan dengan hasil not-nya ini. Untuk permasalahan dalam STKI, misalkan kita ingin mencari dari cerita-cerita karangan Shakespeare yang mengandung kata Brutus and Caesar and not Calpurnia, salah satu caranya adalah kita harus membaca semua teks yang ada dari awal sampai akhir. Komputer juga bisa disuruh melakukan hal ini untuk menggantikan manusia. Proses ini disebut dengan proses graphing namanya. Melihat kemajuan komputer pada zaman sekarang ini, proses graphing jadi solusi yang baik karena komputer sekarang ini sudah sangat canggih dan prosesornya sudah tinggi, sehingga untuk proses graphing-nya bisa lebih cepat. Tapi kalau sudah bicara soal ribuan dokumen, kita perlu melakukan sesuatu yang lebih baik, karena ada beberapa tuntunan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kecepatan dalam pemrosesan dokumen yang jumlahnya sangat banyak, kemudian fleksibilitas dan perankingan. Salah satu cara pemecahannya adalah dengan membangun indeks dari dokumen. Untuk yang pertama kali, kita harus mengenal istilah incidence matrix. Incidence matrix merupakan suatu matriks yang terdiri dari kolom, dokumen, dan baris atau token, atau matriks yang menggambarkan kemunculan token atau term di dalam sebuah dokumen. Pembangunan indeks akan berbeda untuk setiap metode retrieval. Untuk boolean model, salah satunya kita akan menggunakan incident matrix sebagai indeks dari korpus atau komponen dokumen datanya. Kemudian dokumen yang ada di kolom adalah semua dokumen yang terdapat pada korpus data kita, atau corpora data atau server datanya. Kemudian token terms atau kata pada baris merupakan semua token unik atau kata yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam seluruh dokumen yang ada. Misalkan saat suatu token T ada dalam dokumen, disimbolkan D, maka nilai dari baris dan kolom T terhadap D adalah 1. Jika tidak ditemukan, maka nilai kolomnya adalah 0. Sehingga inilah yang dikenal dengan boolean model. Kalau muncul, maka diberi nilai 1, berapa kali pun muncul angka 1, kemudian kalau tidak muncul angkanya 0. Dari sudut pandang kolom, kita bisa tahu token apa saja yang ada di suatu dokumen. Dari sudut pandang barisnya, kita bisa tahu di dokumen mana saja token ada atau di posting listnya.
Contohnya seperti ini ya, misalkan kita ada token term atau kata uniknya ada dalam suatu dokumen, vektor kolom menyatakan semua nama dokumen yang digunakan. Contohnya ini ada dokumen pertama, yaitu Anthony dan Cleopatra, dokumen kedua adalah Julius Caesar, dokumen ketiga adalah Tempest, keempat Hamlet, tiga Othello, dan kelima Macbeth. Kemudian termnya atau kata uniknya atau tokennya yaitu Anthony, Brutus, Caesar, Calpurnia, Cleopatra, Merci, Wars, dan lain-lain. Sehingga kalau ini angka 1 berarti Anthony muncul 1 kali ada dokumen Anthony dan Cleopatra. Kemudian dia juga muncul pada Julius Caesar dan tidak muncul pada Tempest, Hamlet, Othello, dan Macbeth. Ini maksudnya muncul 1 kali, ini muncul maksudnya ya, muncul dalam dokumen. Kemudian Brutus, ini juga muncul pada Anthony Cleopatra, Julius Caesar, dan Hamlet. Untuk Caesar, kata token atau term Caesar ini muncul pada Anthony dan Cleopatra, Julius Caesar, dan Hamlet. Begitu juga di Othello dan Macbeth juga muncul. Sehingga 1 itu muncul dalam sebuah dokumen, kalau 0 itu tidak muncul. Dengan menggunakan insiden matrix yang sudah dibangun, kita sudah bisa memecahkan masalah yang pertama yang dihadapi tadi. Kemudian misalkan mencari hasil boolean query retrieval-nya, kita ada query misalkan Brutus and Caesar and not Calpurnia. Maka dapat diketahui dengan mudah dokumen mana saja yang mengandung kata Brutus dan Caesar, tetapi tidak mengandung kata Calpurnia. Ini contohnya tadi, misalkan untuk Brutus itu nilai kemunculannya TF binernya itu ada di sini ya. Brutus itu 1101000. Kenapa bisa 1101000? Ini jumlah dokumennya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Sehingga TF binernya harus ada 6 juga. Karena tadi 101 itu muncul dalam dokumen tersebut, kalau 0 tidak muncul dalam dokumen tersebut. Sehingga ini menggambarkan kemunculan, binernya muncul atau tidak dalam sebuah dokumen. Inilah insiden matriksnya tadi. Itu ya. TF-nya untuk Brutus 1101000. Ini 1101000. Kemudian Caesar 1101111. Untuk Caesar 1101111. Untuk Calpurnia ini juga 010000. Calpurnia 010000. Kemudian kalau ada query tadi Brutus and Caesar and not Calpurnia, maka yang dikerjakan pertama kali adalah yang not dulu. Karena tidak ada yang di dalam kurung, maka not dulu yang dikerjakan. Untuk Brutus tadi 1101000 and Caesar-nya 1101111 and not 0 Calpurnia-nya 010000, gitu ya. Maka ini untuk Brutus, Caesar, dan not Calpurnia. Not-nya ini kebalikannya ya. Kalau 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ini 0000 jadi 1111. Maka hasilnya 1 di N-kan 1, hasilnya 1, di N-kan 1 lagi hasilnya 1. 1, N itu harus kedua-duanya sama ya. Kalau 1 dengan 1 hasilnya 1, 1, 0 hasilnya 0, 0, 1 hasilnya 0. 0, 0 otomatis 0 ya. Kalau 1, N1, N0, maka hasilnya 0. Kemudian ini ada 0, N0, N1, maka hasilnya juga 0. Kemudian yang keempat ini 1, N1, N1, maka hasilnya 1. Kemudian kalau ada 0, 0, ini maka hasilnya pasti 0, karena N ya. Sehingga hasil akhir dari query-nya ini adalah 100100. Berarti 1 ini muncul pada dokumen yang pertama ini adalah Anthony dan Cleopatra. Kemudian yang selanjutnya 1 ini muncul pada Hamlet. Sehingga kata kunci Brutus and Caesar and not Calpurnia ini muncul pada dokumen Anthony dan Cleopatra, juga pada dokumen Hamlet. Inilah hasil dari Boolean query retrieval. Bahwa query tadi Brutus and Caesar and not Calpurnia
muncul pada dokumen Antony Cleopatra dan Hamlet. Kemudian kita membahas yang selanjutnya yaitu tentang inverted index, di mana merupakan sebuah struktur data indeks yang dibangun untuk memudahkan query pencarian yang memotong tiap kata atau term yang berbeda dari suatu daftar term dokumen. Tujuannya kenapa harus di-invert index? Karena untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam melakukan pencarian pada sekumpulan dokumen. Menemukan dokumen-dokumen yang mengandung query user, itu adalah tujuan dari inverted index. Ilustrasinya misalkan Brutus, termnya Brutus ini pada posisi token yang pertama, kedua, keempat, 11, 31, 45, 173, 174. Caesar ini juga 1, 2, 4. Ini contoh ya ilustrasinya. Calpurnia juga 2, 31, 54, 100, 01. Ini untuk kumpulan semua kata unik atau termnya, kemudian ini untuk posisi token atau termnya. Tujuannya supaya apa? Di indeks itu supaya tahu bahwa oh Brutus ini berada pada posisi pertama, kedua, keempat, 11, dan seterusnya. Caesar ini berada pada posisi 1, 2, 4, 5, dan seterusnya. Calpurnia ini juga sama. Seperti rumah ya, misalkan di perumahan, itu ada beberapa nama gang atau jalannya, atau nama perumahannya, kemudian ada nomor-nomornya masing-masing, untuk memudahkan dalam pencarian. Kemudian inverted index mempunyai vocabulary yang berisi seluruh term yang berbeda pada masing-masing dokumennya, yang sifatnya unik. Dan tiap-tiap term yang berbeda ditempatkan pada inverted list. Notasinya seperti ini, keterangannya IDJ adalah ID dokumen yang mengandung term. Kemudian FIJ adalah frekuensi kemunculannya, muncul berapa kali. Kalau ID ini ID dokumennya. Kemudian OK ini adalah posisi termnya, ada berapa posisi ke berapa. Misalkan tadi pada posisi ke-1 ke-2, muncul pada posisi ke-1 ke-2, frekuensinya jumlahnya kemunculan berapa kali, kemudian pada ID ke berapa. Ini untuk membuat inverted index. Misalkan ada contoh kasus seperti ini, ada dokumen pertama yaitu algoritma genetik dapat digunakan untuk optimasi fuzzy, misalkan. Dokumen kedua, optimasi fungsi keanggotaan pada fuzzy. Kemudian dokumen yang ketiga, algoritma genetik merupakan algoritma learning. Ini tadi, posisi tokennya ada di pertama, itu algoritma, genetik itu kedua, dapat itu ketiga, digunakan keempat, kelima, enam, dan seterusnya. Sehingga ini posisi token pada setiap dokumen. Dokumen 1, ID 1. Dokumen 2, ID 2. Dokumen 3, ID 3. Bagaimana kita membangun inverted index-nya dari contoh ini. Untuk set vocabulary-nya, tadi dibuat dulu ya. Di sini kita harus posisi tokennya. Kemudian kita buat tokennya ya. Tokennya ini, leksikonnya. Untuk masing-masing termnya. Misalkan tadi sudah didapatkan, di sini ada 3 dokumen, kita buat leksikonnya, atau daftar kumpulan termnya ini, algoritma dapat digunakan fungsi fuzzy genetik keanggotaan sampai ke untuk ini. Kemudian kita buat inverted list-nya. Algoritma muncul di dokumen mana saja. Algoritma kita lihat muncul di dokumen 1 dan dokumen 3. Sehingga kita tulis ID 1 dan ID 3. Dapat muncul di dokumen berapa? Dapat hanya muncul di dokumen 1. Maka ditulis inverted list-nya ID 1. Digunakan pada dokumen pertama, maka ditulis ID 1. Begitu seterusnya sampai ke term untuk. Setelah itu, baru buat yang lebih kompleks ya, untuk inverted list-nya yang lebih kompleks, di mana algoritma itu muncul pada ID 1 atau dokumen 1, algoritma muncul pada dokumen 1, kemudian muncul berapa kali pada dokumen 1, muncul hanya 1 kali, yaitu pada posisi token yang pertama. Maka bagaimana menulisnya? Algoritma muncul pada dokumen pertama, yaitu ID 1, frekuensi kemunculannya 1 kali, kemudian posisi tokennya yang pertama. Dan muncul pada dokumen ketiga. ID 3 muncul berapa kali? Muncul 1 kali, ditulis 1 kali,
pada posisi token ke-1 juga. Maka ditulis, ini pada posisi algoritma muncul 2 kali ya. Ini ID3 muncul 2 kali, yaitu algoritma muncul 2 kali pada dokumen ketiga, yaitu pada posisi token pertama dan posisi token ke-4, itu maksudnya. Sehingga di sini algoritma muncul di dokumen 1 muncul 1 kali, kemudian pada posisi token pertama. Kemudian muncul lagi pada ID 3 atau dokumen 3 muncul 2 kali, frekuensi kemunculannya 2 kali, yaitu pada posisi token ke-1 dan 4. Ini cara menulisnya. Kemudian dapat. Dapat hanya muncul pada dokumen pertama ya. Dapat pada dokumen pertama yaitu pada muncul 1 kali pada dokumen pertama posisi tokennya ketiga. Maka nulisnya dapat muncul pada ID 1, muncul 1 kali pada posisi tokennya ketiga. Kita menuliskannya sama sampai ke termnya untuk ya. Untuk misalkan. Untuk hanya pada ID pertama ini ya, untuk dokumen 1 saja. Maka untuk kita nuliskannya, untuk itu ID 1 muncul 1 kali pada posisi token ke-5. Kemudian berdasarkan inverted list-nya ini, kita ingin mencari Boolean query retrieval-nya, fuzzy or not genetic and learning. Itu ditemukan pada dokumen mana misalnya? Kalau ada Boolean query retrieval seperti ini. Maka bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka yang pertama adalah kita buat TF binernya untuk setiap masing-masing keyword-nya atau query-nya ini. Misalkan untuk fuzzy, kita lihat di fuzzy. Fuzzy itu muncul pada dokumen 1 dan dokumen 2. Sehingga kalau sudah dibuatkan inverted list-nya, dibandingkan dengan yang contoh sebelumnya tanpa inverted list, maka akan lebih cepat yang dibuat inverted list karena sudah diberikan indeks nomornya ini atau dibuat list inverted-nya. Fuzzy, yaitu binernya dia di 110, maksudnya adalah muncul pada dokumen 1 dan dokumen 2, maka 110. Ini untuk lebih detailnya. Kemudian untuk genetik kita lihat muncul pada dokumen 1 dan 3, berarti 101. Nah, ini untuk detailnya ya, untuk inverted list-nya. Kemudian untuk learning pada dokumen 3 saja, berarti 001. Karena ini hanya ada contoh sampelnya 3 dokumen, maka binernya hanya 3 saja. Atau 2, 3. Nggak lebih ya. Kemudian untuk proses query-nya ini, misalkan Boolean query retrieval-nya fuzzy or not genetic and learning. Maka fuzzy ini tadi binernya 110 or not. Maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurungnya dulu, genetic and learning. Genetic itu 101, and learning-nya adalah 001. Baru nanti di-not-kan, baru hasilnya ini di-or-kan dengan yang pertama ini. Maka kita mengerjakan dulu yang genetic and learning. 1 and 0, maka hasilnya 0. 0 and 0, hasilnya 0. 1 and 1, hasilnya 1. Ingat bahwa n itu harus sama ya. 1 dengan 1, hasilnya 1. 1 dengan 0, hasilnya tetap 0. 0 and 1, tetap hasilnya 0. 0 and 0, hasilnya juga 0. Kalau sudah didapatkan, maka di-not-kan. Not itu berarti kebalikannya. 0, hasilnya 1. Kebalikannya 0 hasilnya 1, 1 hasilnya 0 kebalikannya. Sehingga 110 or 110. Ingat kalau or 1 dengan 1 hasilnya 1, 1 dengan 1 hasilnya 1, 0 dengan 0 hasilnya 0. Kalau 1 or 0 hasilnya 1. 0 or 1 hasilnya tetap 1. Maka hasil dari Boolean query retrieval-nya fuzzy or not genetic and learning hasilnya adalah 110. Sehingga berdasarkan hasil Boolean query retrieval fuzzy or not genetic and learning, maka ini muncul pada dokumen 1 dan 2. Karena disimbolkan tadi 110 ya, 1 muncul, 0 itu tidak muncul. Maka berdasarkan query-nya ini, Boolean query retrieval-nya ini, maka ditemukan pada dokumen 1 dan 2. Itulah hasilnya.
Kemudian untuk lebih memahami materi yang sudah saya sampaikan ini, bisa dicoba mengerjakan untuk kuis atau latihan soalnya. Ini ada 4 dokumen, kemudian ada Boolean query retrieval-nya, menggunakan incident matrix-nya. Nanti dibuat dulu incident matrix-nya. Untuk setiap dokumen ini dibuat leksikonnya dulu, daftar termnya. Setelah ditokenisasi, kemudian dicari termnya. Kemudian dibuat incident matrix-nya, kemudian ini ada query-nya, maka nanti query-nya ini ditemukan pada dokumen mana saja. Ini query yang kedua ditemukan pada dokumen mana saja. Nanti jawabannya bisa didiskusikan di forum atau di media Kulino. Nanti bisa juga didiskusikan dengan saya atau tim kami di dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak salah. Kita ketemu lagi di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.